Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Di sini aku sharing aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Video ini aku awali dengan aktivitas pagi aku. Ini sekitar jam 7:30, dan karena hari ini hari Jumat, semuanya pada di rumah. Ini tadi kebetulan Via juga libur dan juga Pak suami ada di rumah. Jadi di pagi hari ini aku mau memasak nasi pecel ya teman-teman. Sebenarnya kalau pagi itu aku jarang banget ya sarapan nasi atau masak nasi gitu, karena pas banget kebetulan di hari Jumat ini tadi semua ada di rumah, Pak suami di rumah, Via juga kebetulan libur. Jadi aku hari ini pengen sarapan nasi karena pengen sarapan bareng-bareng sama keluarga gitu ya. Ya udah aku bikin pecel aja. Ini pecelnya cukup simpel banget. Ini sayurnya ada kecambah dan juga kacang panjang. Ini kacang panjangnya aku cuci sekali dan aku rendam dulu ya, dan untuk kecambahnya tadi juga aku rendam gitu saja. Dan ini juga aku tadi ada petik sayur bayam ya, itu aku petik di pinggir rumah gitu, karena di pinggir rumah itu banyak banget sayur bayam ya. Udah untuk hijau-hijaunya aku menggunakan sayur bayam ini ya, dan ini aku memetiknya sedikit. Ini tadi sayur bayamnya itu aku rendam dulu ya. Pokoknya kalau sayur-sayuran yang hijau kayak gini sebelum dimasak itu selalu aku usahain untuk aku rendam dulu ya, supaya benar-benar bersih. Ini lumayan sayur bayamnya itu nggak usah beli ya teman-teman. Kalau beli satu ikat itu di tempat aku 2000, jadi bisa lumayan. Karena di pinggiran rumah itu kalau sayur bayam itu kan sering tumbuh sendiri. Sebenarnya kalau di desa itu bisa ya menanam sayur gitu, biasanya juga menanam sayur terong gitu juga ada ya, gambas apa ya, kalau di tempatku itu gambas ya namanya. Tapi kalau di tempat teman-teman kayaknya namanya oyong gitu ya. Itu biasanya juga menanam sendiri gitu ya teman-teman. Tapi ini kan udah musim kemarau dan nggak ada tanaman. Terus biasanya juga daun singkong gitu juga ada, karena ini musim kemarau semuanya daun singkong juga pada tua semua, nggak ada yang muda-muda. Pokoknya kalau musim kemarau itu jarang ada yang menanam sayur. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau goreng tempe ya teman-teman. Dan untuk menggoreng tempe itu aku memakai tepung terigu, terus aku kasih bumbu racik ayam goreng. Aku suka dikasih bumbu racik ayam goreng ya, karena menurut aku rasanya agak gurih gitu. Dan aku tambahin roiko serta garam lembut ya. Pokoknya aku kalau goreng tempe itu sekarang menggunakan bumbu racik ayam goreng, dan tepungnya itu cukup tepung terigu saja. Kalau dulu itu aku menggoreng tempe itu menggunakan tepung yang serbaguna itu, dan aku campuri dengan tepung terigu, aku kasih roiko sedikit. Tapi sejak aku mengetahui menggunakan bumbu racik ayam goreng ini rasanya agak gurih gitu, aku selalu menggunakan ini ya. Sekarang aku jarang banget menggunakan tepung serbaguna. Oke, lanjut lagi. Ini airnya sudah mendidih dan aku mau masukkan sayur kacang panjangnya dulu, karena kalau kacang panjang itu kan agak lama empuknya, sedangkan kalau sayur bayam itu ngerebusnya sebentar saja. Karena ini dimakan untuk 3 orang ya, dan ini kalau pecel itu makannya kan cuma pagi saja, jadi ini aku sayurnya itu sedikit saja. Lalu ini aku mau potong-potong tempenya ya, dan ini tempenya juga aku separuh, aku potong menjadi 2 dan aku potong tipis-tipis. Kalau untuk tempe kayak gini sukanya itu dipotong tipis-tipis dan digoreng agak meripik gitu ya, karena kemarin itu nggak ada tempe yang bungkusan daun pisang yang tipis-tipis itu, yang biasa aku beli 3000 mendapatkan 5 itu nggak ada.
ya. Jadi aku beli tempe kayak gini ya, ini satu panjangnya itu 5.000 ya teman-teman, dan ini udah aku potong menjadi 2 karena kemarin juga udah aku goreng. Ngomongin tempe, aku jadi ingat waktu di Hongkong. Kalau di Hongkong itu tempe itu aku buat sarapan sama minum kopi gitu aja ya, tempe. Dan di Hongkong itu kalau beli tempe itu, tempe 3 itu $15 ya teman-teman. $15 itu setara kalau uang Indonesia 30.000. Kalau di Indonesia uang 30.000 itu udah mendapatkan tempe banyak banget. Tapi kalau di Hongkong cuma mendapatkan 3 tempe ya, tapi 3 tempe yang sudah digoreng itu. Tetapi kalau tempe yang belum digoreng yang kecil gitu ya, harganya $15. $15 itu 30.000. Kalau di kita 30.000 itu udah mendapatkan sayur, udah mendapatkan lauk. Kalau di Hongkong cuma mendapatkan tempe yang matang pun juga $15, yang mentahan $15. Pokoknya kalau di Hongkong itu serba mahal ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke video. Kok jadi bahas tempe terus ya teman-teman. Ini Via aku suruh bantuin di dapur karena dia kan lagi libur sekolah. Daripada dia main HP terus, aku suruh bantu-bantu di dapur untuk mengelap meja, karena tadi pagi itu mejanya belum dilap ya. Pokoknya kalau Via itu libur sekolah, aku bikinin jadwal ya teman-teman, supaya dia itu enggak kebanyakan main HP. Kalau bangun tidur dia harus beresin kamar sendiri, habis beresin kamar sendiri harus bantu mamanya gitu. Karena Via ini udah umur 11 tahun, udah mau menginjak remaja, jadi aku harus atur dia supaya dia itu nggak terlalu banyak main juga gitu ya. Tetapi juga aku kasih waktu-waktu main untuk Via main sama teman-temannya gitu ya, karena supaya dia juga nggak jenuh gitu. Oke, lanjut lagi. Ini tempenya sudah matang dan aku angkat ya. Sebenarnya ini aku menggunakan cumpit penggoreng ini agak kurang suka gitu ya, karena ini nggak bisa dibuka sendiri gitu ya. Ini semua menu sudah matang, jadi aku siapkan di meja dan aku ambilin sekalian nasinya karena kita mau makan bareng. Untuk makannya aku skip saja ya. Lalu ini aku mau lanjut buka perintilan dapur aku yang belum aku keluarin, dan ini aku belinya dari Hongkong semua. Untuk perintilan ini semuanya aku beli dengan harga murah ya di Hongkong. Ini harganya di Hongkong itu $12. $12 itu kalau uang Indonesia setara 21.000. Kalau di Hongkong $12 itu sudah murah banget ya teman-teman, paling murah. Kalau 12 itu kayak di Indo penyebutannya kalau kayak 12.000 gitu ya. Kalau 12.000 itu kan kayak murah gitu ya, mendapatkan barang-barang perintilan dapur yang sekece ini. Jadi dan apalagi ini itu merek Jepang ya teman-teman. Aku ini belinya di Daiso. Kalau made in Jepang itu barangnya itu bagus ya teman-teman, beda lagi dengan made in China. Hayo teman-teman yang masih ada di Hongkong, jangan lupa ya mencicil perabot perintilan dapur, karena kalau sudah pulang itu beda lagi ya. Kalau sudah pulang itu mau menggunakan uang itu benar-benar berpikir 2 kali lipat ya teman-teman, karena kalau di Indonesia itu kalau di desa itu gajinya enggak setiap bulan ya teman-teman. Kalau di desa itu gajinya itu harian, dan gajinya itu juga enggak sebanyak pada waktu di luar negeri. Kalau pas di luar negeri itu kan kita kalau beli barang itu kayak enggak terasa banget. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman masih ada di luar negeri itu usahain mencicil perabot rumah tangga, karena kalau perintilan dapur itu pasti akan awet. Beda lagi dengan mencicil baju ya teman-teman. Kalau baju itu
gimana ya, cepet ganti model gitu. Oke, lanjut lagi. Ini perintilan dapur putih aku ini mau aku simpan di gelas ini ya. Ini sebenarnya gelas hias ya, dan gelas ini sudah lama banget. Ini dulu ingat aku gelas ini kado pernikahan aku gitu ya, dan masih sampai saat ini berarti sudah ada sekitar 11 tahunan. Ya udah aku manfaatin buat menaruh perintilan putih aku ya, daripada gelasnya nggak kepake ya. Dan aku taruh di samping pisau ya. Pokoknya beginilah penampilan dapur aku. Lalu lanjut, ini tadi aku habis belanja di tukang sayur harian itu ya. Aku ada beli tempe, itu tempenya tempe gembuk ya kalau di tempatku. Satunya itu 1.000, jadi dua itu 2.000. Dan aku juga beli sawi putih serta juga tahu, dan aku juga beli sayap ayam yang isinya 3, ada juga pentol serta santan. Semua itu tadi habis 29.000.